Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 3001. Keesokan harinya, Kimchi Nation Park Yona muncul di depan kamera TV dan secara terbuka menuduhnya ditahan dan diperbudak oleh pemimpin bangsa Kimchi Lee Gui untuk waktu yang lama. Terjadi keributan di arena politik bangsa Kimchi. Di sisi lain, sudah jam 10 pagi ketika Stephen Lin bangun di rumah. Yao Jing dan Gu Feiyan tidak lagi berada di kamar. Stephen Lin datang ke lantai pertama menginjak sandal, dan menemukan bahwa Gu Feiyan sedang menonton TV, tetapi Yao Jing telah menghilang. "Di mana Yao Jing?" Stephen Lin bertanya. "Jing mengajak bayi-bayi itu jalan-jalan, aku menonton TV di rumah, cepatlah, ada melon besar hari ini," kata Gu Feiyan bersemangat. Stephen Lin berjalan ke ruang tamu dan menonton TV di depannya. Di TV, Li Baogui, pemimpin negara Kimchi, membungkuk dan meminta maaf di depan kamera. Li Baogui dilaporkan oleh Park Yuner dan telah dimakzulkan. "Ini benar-benar seri seumur hidup," kata Gu Feiyan bersemangat. "Pu Yuner cukup kejam, dia akan segera dilaporkan." Stephen Lin tertawa. Menurut Park Yunah, Li Baogui memperbudaknya ketika dia menjadi seorang aktor, dan kemudian membantunya untuk menempuh jalur politik. Dia menceraikan suaminya karena Li Baogui. Park Yun-ah tidak hanya mengungkap hubungannya dengan Li Baogui. Insiden itu juga mengungkap skandal beberapa pejabat tinggi lainnya, mengatakan bahwa mereka sering mengundang selebritas wanita ke klub pribadi mereka untuk mengadakan pesta. Cek, benar-benar tidak sedap dipandang. Gu Feiyan kagum. Stephen Lin tersenyum dan duduk di sebelah Gu Feiyan dan berkata, "Mengejar segalanya terletak pada kesenangan. Beberapa orang suka menghasilkan uang karena uang dapat membelikan mereka kesenangan, dan beberapa orang suka memperjuangkan kekuasaan karena kekuasaan dapat memberi mereka kesenangan. Kesenangan, karena kamu punya uang, dan karena kamu berkuasa, itu secara alami akan membuat kesenangan lebih intens. Apakah ini sebabnya kamu selalu berpikir untuk tidur denganku dan diam-diam setelah kamu punya uang dan kekuasaan?" Gu Feiyan bertanya dengan nada setengah tersenyum. Wajah Stephen Lin membeku, dan dia berkata dengan canggung, "Saya berbeda. Kami saling mencintai. Saya hanya ingin ketiga pihak kami berbaur bersama." Petik 2. "Dengar, kamu bisa melakukannya, apakah kamu mengejekku?" Stephen Lin bertanya dengan marah. "Hanya mengejekmu, apa?" Gu Feiyan berkata dengan arogan. "Sepertinya kamu sudah lama tidak menderita." Stephen Lin menyipitkan matanya dan berkata, "Ada apa?" tanya Gu Feiyan. "Rambut pahit dan astringen." Petik 2. Ketika Yao Jing membawa pulang anak-anak, Gu Feiyan sedang menyikat giginya di kamar mandi di lantai pertama. "Apakah kamu lupa menyikat gigi di pagi hari?" Yao Jing bertanya dengan rasa ingin tahu. Kata Gu Feiyan samar-samar. Yao Jing tidak mencurigainya, dan berjalan ke arah Stephen Lin. Saat ini, Stephen Lin sedang berbaring di sofa dengan tangan di bawah kepala, terlihat sangat nyaman. "Nasib, barusan aku mendengar dari orang-orang di bawah bahwa grup Lin telah kehilangan banyak uang baru-baru ini," tanya Yao Jing. "Tidak banyak, ratusan miliar," kata Stephen Lin. "Saya mendengar bahwa konsorsium barat mengepung dan menekan grup Lin. Banyak kontrak yang awalnya ditandatangani grup Lin dengan negara asing telah dilanggar," tanya Yao Jing. "Yah, ada beberapa proyek di luar negeri, tapi sekarang semuanya terdampar, tapi tidak apa-apa, Wang Hai dan yang lainnya sedang berusaha mencari jalan," kata Stephen Lin. "Apakah kamu butuh bantuanku? Jika perlu, aku bisa bekerja di grup Lin," kata Yao Jing. "Ketika benar-benar tiba saatnya bagimu untuk bermain, tidak ada gunanya bagimu untuk bermain. Jangan khawatir, semuanya sesuai harapan kami," kata Stephen Lin. "Oke. Jika kamu membutuhkan bantuanku,
katakan saja padaku, kata Yao Jing. Ya, Stephen Lin mengangguk sambil tersenyum, lalu berkata, aku akan keluar sore ini, mungkin aku perlu keluar selama beberapa hari, kamu dan Fei Yan merawat bayinya di rumah. Oke, kamu memperhatikan keselamatan. Petik 2, kata Yao Jing. Ya, setelah makan malam, Stephen Lin meninggalkan rumah, lalu masuk ke mobilnya dan menuju ke bandara. Tidak lama kemudian, pesawat pribadi Stephen Lin lepas landas dan terbang ke negara korup tersebut. Beberapa jam kemudian, pesawat mendarat di bandara ibu kota negara korup itu. Konvoi kekaisaran sudah menunggu di sini. Bab 3002. Stephen Lin menaiki Rolls-Royce yang mewah dan menuju ke istana. Saat ini, ibu kota negara yang korup sama sekali berbeda dengan saat Stephen Lin datang terakhir kali. Ketika dia datang terakhir kali, ibu kota negara busuk sedang dalam kerusuhan. Kemudian, ketika para pejuang negara busuk memenangkan kehormatan Rostar, keluarga kerajaan membangun kembali prestise, dan kerusuhan berangsur-angsur mereda. Bian berhenti mendukung para perusuh, kerusuhan akhirnya mereda, dan ibu kota seluruh negara yang korup memasuki tahap rekonstruksi yang cepat. Stephen Lin datang ke istana dan bertemu dengan teman lamanya Pangeran Wesley. Lin sayang, lama tidak bertemu, aku sangat merindukanmu. Wesley memeluk Stephen Lin dengan hangat. Kamu sepertinya bertambah berat dibandingkan terakhir kali. Stephen Lin menepuk pantat besar Wesley dan bercanda. Wajah para pelayan istana di sekitarnya berubah secara dramatis. Orang ini berani menamparkan pantat sang pangeran, benar-benar berbahaya sampai ekstrim. Namun, Wesley jelas tidak peduli dengan tindakan Stephen Lin. Dia merangkul bahu Stephen Lin sambil tersenyum dan berkata, situasi rumah tangga telah stabil, dan tidak banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Secara alami, berat badanmu akan bertambah, tetapi Anda tampak kurus. Bukannya saya berbicara tentang Anda memiliki terlalu banyak hal untuk dilakukan, Anda tidak cukup sibuk dengan urusan kerajaan naga, Anda sudah pergi ke kerajaan bintang dan garis, dan Anda bahkan memenangkan medali federal dari orang lain. Tak terduga. Petik 2. Itu adalah kecelakaan, saya tidak mengharapkannya, dan medali federal terutama merupakan hasil dari pertunjukan domestik mereka. Jika tidak, mereka tidak akan bisa mendapatkannya, kata Stephen Lin. Tidak peduli untuk apa Anda mendapatkannya, itu membuktikan nilai Anda. Saya merasa sangat terhormat Anda datang kepada saya kali ini. Saya telah menyiapkan makan malam mewah hari ini. Mari kita minum 2 minuman lagi. Omong-omong, apakah Natalie tahu kapan dia datang? Pangeran Wesley bertanya. Aku tidak memberitahunya. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, kali ini dia datang ke negara busuk terutama untuk berkomunikasi dengan Wesley, jadi dia tidak memberitahu Natalie. Jangan sampai Natalie membawa anak-anaknya ke ibu kota busuk negara lagi. Oh, begitu. Pangeran Wesley menunjukkan ekspresi yang bisa dipahami oleh pria manapun, dan kemudian berkata dengan suara rendah, kalau begitu aku akan mengatur beberapa putri Countess dan Barones untuk makan malam bersama kita malam ini. Yang mulia sedang bermain apakah terbuka seperti ini? Stephen Lin bertanya dengan ekspresi aneh. Ini sedang tren, dan ini hanya makan bersama. Jangan terlalu memikirkannya, kata Wesley dengan sungguh-sungguh. Lupakan saja. Kamu tidak tahu karakter Natalie. Jika kamu memberitahu dia bahwa aku tidak memanggilnya untuk makan malam dengan putri Countess dan Barones, maka dia mungkin akan membawa anakku dan menghilang. Datang ke sini kali ini. Ini bukan untuk bersenang-senang, tetapi terutama karena saya ingin mengobrol dengan Yang Mulia Pangeran, kata Stephen Lin. Aku mungkin menebak apa yang terjadi, kata Wesley, melambai ke petugas di sampingnya. Para pelayan mundur satu demi satu. Duduklah, kata Wesley. Stephen Lin dan Wesley duduk masing-masing. Apakah karena Illuminati? Tanya Pangeran Wesley. Ya. Stephen Lin mengangguk tanpa ragu, dan berkata, tekanan dari Illuminati terlalu besar.
Kelompok Lin agak sulit untuk dilawan, dan membutuhkan bantuan pangeran. Apa penyebab insiden ini? Tanda tanya. Tanya Wesley. Illuminati bekerja sama dengan pohon kehidupan untuk merebut kunci metaverse, kata Stephen Lin sederhana. Oh, lalu kenapa kamu tidak mengumumkan masalah ini? Sama seperti kamu mengungkap pohon kehidupan sebelumnya, tanya Wesley. Saya punya saksi waktu itu, tapi kali ini tidak. Pohon kehidupan adalah sebuah perusahaan, dan semua orang bersedia mengukirnya. Illuminati adalah organisasi dengan banyak anggota dan terlalu banyak keterlibatan. Tidak ada yang bisa mengukirnya. Bahkan jika mereka mengukirnya, mereka tidak bisa mendapatkan apa-apa. Paling buruk, semua orang akan mundur dari keanggotaan, kata Stephen Lin. Ada benarnya juga apa yang kamu katakan. Aku mendengar tentang serangan Illuminati terhadapmu beberapa waktu yang lalu, tapi aku tidak pernah menanyakannya, karena kerja sama kita dengan Illuminati masih sangat dekat. Keluarga kerajaan sekarang adalah ibuku. Lupakan itu, saya harap Anda bisa mengerti saya, kata Wesley. Saya mengerti, jadi saya belum berbicara dengan Anda selama ini, tetapi kali ini situasinya agak serius, jadi saya hanya mengunjungi rumah sebagai upaya terakhir, kata Stephen Lin. Seberapa serius situasinya? Wesley bertanya. Perkiraan konservatif kami saat ini tentang kerugian ekonomi adalah sekitar 500 miliar yuan, dan jika kerugian 500 miliar yuan tidak dapat ditahan, mungkin akan ada longsoran kerugian di masa depan, dan mitra asing kami telah menghentikan kerja sama mereka dengan kami. Bahkan dengan mengorbankan gugatan, bahkan mitra domestik kami, mereka tidak berani terlalu banyak bekerja sama dengan kami karena tekanan modal asing yang besar. Awalnya, kami berpikir bahwa kami dapat menangani Illuminati dengan keunggulan-keunggulan geografis dan keharmonisan manusia memenangkan gelar terkuat di dunia, tetapi menilai dari situasi saat ini, kita seharusnya tidak dapat mencapai awal pertempuran terkuat di dunia, kata Stephen Lin dengan wajah serius. Dia bertindak picik dengan semua orang sebelumnya, tetapi dia hanya tidak ingin membuat orang khawatir. Kenyataannya adalah situasi kelompok Lin telah mencapai situasi berbahaya. Begitu longsoran salju dimulai, seluruh kelompok akan runtuh. Hanya akan terjadi dalam sekejap dari sebuah mata. Saya bisa mengerti apa yang Anda katakan. Begitu investor berpikir bahwa prospek Anda tidak cukup jelas, mereka pasti akan memilih mundur. Anda masih punya uang dan ukuran, tetapi orang tidak bisa melihat harapan, jadi tindakan bisnis Anda dalam segala aspek apakah itu akan berhenti? Wesley bertanya. Ya, Stephen Lin mengangguk. Lalu apa yang kamu butuhkan untuk aku bantu? Aku bisa memberimu uang, tetapi tidak masuk akal jika kamu hanya memberi uang, dan jika kamu benar-benar ingin menggunakan uang untuk menghasilkan uang, yang kamu butuhkan adalah puluhan triliunan. Seluruh keluarga kerajaan kami juga tidak punya uang sebanyak itu, kata Wesley. Saya perlu membiarkan semua orang mendapatkan kembali kepercayaan pada grup Lin. Saya membutuhkan keluarga kerajaan untuk bekerja sama dengan saya dalam proyek, apapun proyeknya, selama itu adalah proyek, kata Stephen Lin. Lin, kami adalah teman baik, jadi aku bersedia membantumu dalam banyak hal, tetapi keluarga kerajaan bukan milikku. Aku dapat bekerja sama denganmu atas namaku, tetapi atas nama keluarga kerajaan, itu sulit. Kata Wesley. Apakah itu hanya atas namamu sendiri? Stephen Lin bertanya. Ya, maaf, identitas saya telah menentukan banyak hal dan saya tidak dapat melakukan apapun yang saya inginkan, kata Wesley meminta maaf. Baik, Stephen Lin menghela nafas, hatinya agak kecewa, tetapi dia tidak akan menyalahkan Wesley untuk ini, lagi pula dia juga memiliki posisinya sendiri. Bab 3003. Stephen Lin adalah orang yang sangat ingin mempertimbangkan masalah dari sudut pandang orang lain. Dia bukan tipe orang yang akan memberi Anda $10 dan Anda harus memberi saya $10 sebagai imbalannya. Jika Anda hanya memiliki $3, maka Anda akan mendapat $3.
Jika Anda membayar saya dengan $1, saya akan menghitung. Bahkan jika Anda tidak punya uang, jika Anda memiliki niat itu, maka saya tidak peduli. Dia tahu bahwa Wesley membantunya dalam kapasitas pribadinya, yang merupakan yang terbaik yang bisa dilakukan Wesley, jadi dia tetap mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Wesley. Lin, sebenarnya, sebagian besar situasimu saat ini disebabkan oleh kekuatan Illuminati. Wesley sepertinya merasa sedikit menyesal, jadi dia mengingatkan Stephen Lin. Saya tahu bahwa banyak investor dan mitra bahkan tidak berada di bawah tekanan Illuminati, tetapi mereka juga memutuskan kontak dengan kami karena mereka takut dengan kekuatan Illuminati. Stephen Lin mengangguk. Dalam keadaan seperti itu, yang harus Anda lakukan adalah membiarkan mereka melihat kepercayaan diri Anda. Apakah Anda mengerti? Semua orang khawatir Lin Group Anda akan runtuh, jadi Anda harus membiarkan mereka melihat bahwa Anda masih kuat, dan biarkan mereka melihat Anda. Percaya diri, kata Wesley. Bagaimana saya membiarkan mereka melihatnya? Stephen Lin bertanya. Saya akan bekerja sama dengan Anda Lin Group atas nama saya. Ini sisi Anda yang masih kuat. Anda masih bisa membiarkan saya bekerja sama dengan Anda dalam situasi yang sulit. Bukankah ini yang membuat Anda masih kuat? Untuk kepercayaan diri, saya pribadi sarannya adalah Anda harus tampil lebih di mata publik, biarkan mereka melihat Anda, dan beritahu mereka bahwa Anda tidak menganggap serius keadaan grup Lin saat ini. Sebenarnya, fondasi grup Lin Anda belum terguncang, tetapi Illuminati telah menggunakan terlalu banyak cara di pasar keuangan, menciptakan kesan palsu bahwa Anda sangat sulit, dan bahkan mungkin akan segera runtuh. Orang-orang seperti ini, dan tidak ada hantu di dunia ini. Tetapi ketika banyak orang menciptakan suasana yang menakutkan, banyak orang akan memilih untuk melarikan diri. Pangeran Wesley berkata dengan serius. Itu masuk akal. Stephen Lin tiba-tiba menyadari. Apakah menurutmu aku mencari putri-putri Duchess dan bangsawan malam ini, benar-benar hanya untuk bermain denganmu? Malam ini kita akan mengadakan pertandingan besar, mengundang banyak bangsawan Eropa, membelanjakan uang seperti air, mabuk, dan membiarkan mereka lihat sekarang, kamu, Stephen Lin, tidak depresi, kamu tidak dalam kemiskinan, kamu tetap kamu, orang super kaya dari kerajaan naga. Wesley berkata dengan penuh semangat. Jadi begitu. Stephen Lin menatap Wesley dengan ekspresi aneh dan berkata, aku benar-benar berpikir kamu akan mengacau denganku. Petik 2. Kentut, bagaimanapun juga kamu adalah laki-laki Natalie. Bagaimana aku bisa membiarkanmu melakukannya? Maafkan aku tentang Natalie, kata Wesley. Kalau begitu, mari kita bersenang-senang malam ini, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Ayo bermain, kata Wesley sambil tersenyum. Malam tiba. Pangeran Wesley mengadakan makan malam akbar di istana, tidak hanya bangsawan dari negara korup yang datang, tapi juga banyak bangsawan dari belahan Eropa lainnya. Para bangsawan ini berkumpul di negara busuk, yang menarik perhatian banyak media gosip di negara busuk. Satu persatu paparazi lari ke tempat perjamuan, ada yang memanjat pohon, dan ada yang menyelam ke dalam air. Orang-orang ini hanya memiliki satu tujuan, yaitu memotret pesta makan malam. Makan malam ini adalah pertama kalinya keluarga kerajaan yang korup mengadakan makan malam yang begitu megah setelah mengalami depresi sebelumnya, sehingga menarik perhatian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat makan malam, para bangsawan dari seluruh dunia tidak hanya bertemu dengan Pangeran Wesley, tetapi juga Stephen Lin, seorang pria kaya dari timur. Nama Stephen Lin sudah tidak asing lagi bagi para bangsawan ini, bahkan dalam beberapa bulan terakhir, Stephen Lin bisa dikatakan sebagai orang paling populer di dunia. Sorotan semacam ini bisa baik, seperti menerima medali federal, dan buruk, seperti dikeluarkan dari Illuminati dan ditekan. Dengan begitu banyak peristiwa besar seputar Stephen Lin sendirian, Stephen Lin memiliki rasa legenda yang kuat, banyak orang ingin bertemu dengan sosok legendaris ini. Bab 3004.
Di pesta makan malam, Wesley menahan Stephen Lin bersamanya sepanjang waktu, dan kemudian membawanya untuk bertemu dengan berbagai bangsawan. Setelah para bangsawan ini melihat Stephen Lin, mereka mengajukan banyak pertanyaan aneh, seperti seberapa kuat Stephen Lin, berapa banyak orang kepercayaan yang dia miliki, dan mengapa dia bisa terbang. Stephen Lin menangani orang-orang ini dengan tenang, dan bahkan berbicara dengan beberapa wanita bangsawan yang terlihat sangat boros pada pandangan pertama menambahkan wecat. Banyak orang terkejut dengan kinerja Stephen Lin, karena dikabarkan bahwa perusahaan terbesar di bawah Stephen Lin baru-baru ini dikepung dan ditekan oleh Illuminati, yang menyebabkan kerugian besar bahkan mungkin runtuh. Jika demikian, mengapa Stephen Lin masih tertarik datang ke Eropa untuk menghadiri makan malam pengadilan, dan bahkan menggoda wanita-wanita itu? Saat semua orang bertanya-tanya, Wesley mengetuk gelas sampainya dengan sumpit emas. Suara renyah menarik perhatian semua orang ke sisi Pangeran Wesley. Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Semuanya, meskipun banyak orang baru saja mengobrol dengan Tuan Stephen Lin, saya masih ingin memperkenalkan Tuan Stephen Lin di sini. Mungkin dia super kuat, super kaya, dan pahlawan bagi Anda. Tapi bagi saya, dia hanya saya sahabat. Jadi saya sangat senang dia bisa datang kepada saya hari ini, mari kita sambut dia bersama-sama. Kata Wesley sambil tersenyum sambil mengangkat gelasnya. Semua orang mengangkat gelas mereka dan minum sampainya di gelas. Setelah itu, Wesley meletakkan gelasnya dan melanjutkan, kali ini Lin datang kepadaku tidak hanya untuk bermain denganku, tetapi juga untuk berbisnis denganku. Kamu mungkin tahu bahwa negara kita mengalami beberapa hal buruk beberapa bulan yang lalu. Perekonomian telah sangat terpukul. Kami telah bekerja pada pemulihan ekonomi untuk waktu yang lama, dan Lin juga melihat ini, jadi dia datang ke negara kami yang korup. Selanjutnya, saya akan bekerja sama dengan Lin dalam beberapa proyek, seperti kesehatan cloud pengaturan sistem di negara korupsi, seperti penelitian terkait Titan bioteknologi. Saya yakin kerja sama kita pasti akan mencapai hasil yang memuaskan. Mari kita angkat kacamata lagi. Kata-kata Pangeran Wesley membuat semua orang tampak tercerahkan. Pantas saja Stephen Lin datang ke negeri korup pada saat yang begitu sulit. Ternyata dia datang untuk bekerja sama dengan Pangeran Wesley. Tetapi mengapa Pangeran Wesley bekerja sama dengannya? Apakah dia tidak tahu bahwa Stephen Lin dalam bahaya sekarang? Semua orang tahu bahwa grup Lin Stephen Lin berada dalam situasi yang sulit dalam keadaan seperti itu. Mengapa Pangeran Wesley bekerja sama dengan Stephen Lin? Hanya karena mereka berteman. Ini jelas tidak mungkin. Pada tingkat pangeran, sangat tidak mungkin baginya untuk berinvestasi di pihak lain hanya karena pihak lain adalah temannya, apalagi orang ini telah menyinggung Illuminati. Begitu dia bekerja sama dengannya, sangat mungkin Anda akan diserang oleh Illuminati. Di bawah berbagai faktor yang tidak menguntungkan, sang pangeran masih memilih untuk bekerja sama dengan Stephen Lin, yang hanya dapat membuktikan satu hal. Stephen Lin masih sangat stabil. Jika tidak stabil, bagaimana pangeran masih bisa berbisnis dengannya? Dengan demikian, kabar bahwa Stephen Lin masih stabil seperti gunung Tai tersebar dari pesta makan malam. Dan berita seperti itu sangat berarti bagi mereka yang masih berada di pinggir lapangan. Pesta makan malam berakhir pada pukul 11 malam. Stephen Lin dan Wesley mengirim semua orang ke mobil. Stephen Lin dan Wesley adalah satu-satunya yang tersisa di aula yang awalnya berisik. Wesley berbaring di sofa dan berkata, aku sedikit mabuk di malam hari. Petik 2. Stephen Lin juga berbaring di sofa. Aku sangat mabuk, gumam Stephen Lin. Kamu harus memperhatikan prestise kamu. Pasti akan banyak orang yang meminta kamu untuk melakukan pertukaran mendalam di malam hari, kata Wesley. Lupakan saja, Natalie baru saja mengirimiku pesan. Dia berkata bahwa jika aku membiarkan wanita bangsawan tidur di tempat tidurku malam ini, maka aku tidak akan pernah pergi ke Bohemia Manor untuk menemukannya, kata Stephen Lin.
Natalie masih sangat posesif. Wesley tertawa. Ngomong-ngomong, Yang Mulia, ada satu hal yang ingin saya lihat jika Anda tertarik, kata Stephen Lin. Ada apa? Tanya Wesley. Saya ingin membentuk organisasi di luar Illuminati, kata Stephen Lin. Kamu punya ambisi besar. Siapa anggota asli organisasi ini? Tanya Wesley. Patton, Wakil Presiden Illuminati, Mahou, peraih Nobel, Hideshi Yoshino, orang terkaya di negara Lembah Kaki, dan kepala keluarga Zhao, salah satu dari 4 keluarga besar di negara naga. Stephen Lin berkata, sejauh menyangkut identitas orang-orang ini, mereka adalah yang terbaik. Jika Anda dapat mengatasi kesulitan Anda saat ini dan memenangkan gelar terkuat di dunia sebelum grup Lin runtuh, maka saya bersedia bergabung, kata Wesley. Oke. Stephen Lin mengangguk tanpa berkata apa-apa. Keesokan harinya, Stephen Lin bangun pagi dan pergi ke Bauhinia Manor untuk bertemu Natalie dan putranya Lin Ansun untuk makan. Di malam hari, Stephen Lin naik pesawat dan meninggalkan negara busuk. Terbang ke negara Baskom Kaki. Pada saat yang sama, semua yang terjadi saat makan malam dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Karena Pangeran Wesley mengumumkan kerja sama dengan Lin's Group, harga saham beberapa perusahaan tercatat yang dikendalikan oleh Lin's Group akhirnya berubah dari jatuh menjadi naik setelah beberapa hari terus turun. Selain itu, perusahaan-perusahaan yang sebelumnya menolak untuk terus memenuhi perjanjian kerja sama juga mereda sikapnya setelah kejadian ini. Bahkan Illuminati telah memoderasi serangan mereka karena hal ini. Grup Lin mendapat kesempatan untuk bernafas. Namun, Stephen Lin tahu bahwa ini tidak akan memberikan dampak positif yang bertahan lama pada grup Lin. Dia harus memberitahu semua orang bahwa dia benar-benar stabil seperti anjing. Saat matahari pagi menyinari bumi, pesawat khusus Stephen Lin mendarat di Xijing, ibu kota negara cekungan kaki, dengan profil tinggi. Hideshi Yoshino pergi ke bandara untuk menyambut Stephen Lin. Reporter yang menciumnya sudah menunggu di bandara. Stephen Lin tidak menyembunyikan apapun, keluar dari bandara bersama Yoshino Hideshi, dan meninggalkan bandara di bawah lampu yang berkedip. Headline di halaman depan Kyoto Daily, media terbesar di negara ini. Stephen Lin telah datang ke kota Xijing. Bab 3005. Saya tidak tahu berapa kali Stephen Lin datang ke kota Xijing. Di masa lalu, dia datang dengan kunjungan profil tinggi dan rendah hati, tetapi berbeda dari kali ini, karena kali ini dia telah mencapai ketenaran dan menjadi orang yang paling terkenal di dunia, seorang pria di atas, dan ada banyak berita tentang dia baru-baru ini. Berita ini membuatnya sangat tinggi. Dan yang paling menarik dari berita ini tentu saja dia dikeluarkan dari Illuminati, dikepung oleh Illuminati. Dibandingkan dengan negara lain, media di negara Baskom Kaki jelas lebih memperhatikan fakta bahwa Stephen Lin datang ke kota Xijing, karena belum lama ini, ketika Stephen Lin dikeluarkan dari Illuminati, pengusaha Stephen negara Baskom Kaki, bahkan seorang Baskom Kaki Hideshi Yoshino, seorang pemimpin bisnis di China, juga mengumumkan pengunduran dirinya dari Federasi Illuminati. Majelis Umum Illuminati, tempat suci yang diimpikan oleh banyak pengusaha, berakhir dengan pengunduran diri Yoshino begitu dia mengatakan akan berhenti. Siapapun yang memiliki mata tajam dapat mengetahui secara sekilas bahwa Yoshino Hideshi keluar dari Majelis Umum Illuminati karena Stephen Lin dikeluarkan. Perilaku seperti ini pada awalnya dikritik oleh banyak ekonom di Fort Baskom. Mereka pikir itu akan menjadi langkah yang sangat tidak bijaksana bagi Yoshino Hideshi untuk mundur dari Illuminati demi Stephen Lin. Ini tidak hanya akan mempengaruhi prospek bisnisnya sendiri, tetapi bahkan juga dapat mempengaruhi seluruh negara cekungan kaki. Namun, banyak orang di negara itu menganggap tindakan Hideshi Yoshino sangat setia dan berani. Lagi pula, tidak semua orang bisa melakukan pengorbanan sebesar itu untuk seorang teman. Dalam keadaan seperti itu, industri dalam negeri Hideshi Yoshino di Baskom Kaki telah mendapat lebih banyak perhatian dan dukungan dari lebih banyak orang. Dalam waktu kurang dari sebulan,
aset pribadi Hideshi Yoshino telah meningkat sebesar 13%, secara langsung membuat Yoshino Yingshi menjadi orang terkaya di baskom kaki negara. Sekarang Stephen Lin datang ke kota Xijing, Yoshino Hideshi secara pribadi menjemputnya di bandara, yang telah mengeluarkan sinyal yang cukup untuk membuat banyak orang berpikir liar. Terima kasih, Lin Sang, telah meluangkan waktu untuk datang ke pesta ulang tahunku saat kamu sangat sibuk. Hideshi Yoshino berkata dengan penuh rasa terima kasih kepada Stephen Lin. Kita adalah teman, bukan? Aku harus ada di sana untuk ulang tahunmu, apapun yang terjadi, Stephen Lin tersenyum. Kalau begitu mari kita minum lebih banyak malam ini, dan kita tidak akan pulang sampai mabuk, kata Hideshi Yoshino. Pasti. Lebih dari setengah jam kemudian, Stephen Lin mengikuti Yoshino Hideshi ke rumahnya di pusat kota Xijing. Lin Sang, mari kita istirahat di sini dulu. Pesta ulang tahunku akan diadakan di Tianma Clubhouse di pinggiran kota. Kalau begitu kita akan pergi bersama, kata Hideshi Yoshino. Iya, Stephen Lin mengangguk. Alasan mengapa dia datang ke negara itu kali ini terutama karena hari ini adalah hari ulang tahun Hideshi Yoshino, dan dia melakukan apa yang Wesley katakan sebelumnya, yaitu untuk menjaga dirinya. Agar tidak terlihat oleh publik dan membiarkan dirinya bernyanyi setiap malam, luksurian, biarkan publik melihat bahwa mereka tidak kehilangan kepercayaan di masa depan karena ditekan oleh Illuminati, untuk menstabilkan hati publik, dan bertahan sampai pertempuran untuk yang terkuat di dunia dimulai. Pertempuran yang terkuat di dunia tidak hanya tentang kepemilikan yang terkuat di dunia, tetapi juga tentang masa depan grup Lin. Begitu dia memenangkan gelar yang terkuat di dunia, masalah apa yang akan dia dan grup Lin hadapi sekarang terselesaikan. Stephen Lin tinggal di rumah Yoshino Hideshi selama beberapa jam. Selama itu dia mengobrol dengan Yoshino Hideshi tentang pendirian perkumpulan Taishan. Bagi Hideshi Yoshino, Stephen Lin tidak perlu menggunakan skema Ponzi, karena Hideshi Yoshino dengan tegas berada di sisinya, tidak seperti Barton dan Pangeran Wesley, yang memiliki terlalu banyak kepentingan sendiri dan ingin membiarkan mereka membentuk perkumpulan Taishan bersama-sama. Kita harus menggunakan skema Ponzi. Apa itu skema Ponzi? Untuk membuat analogi sederhana, jika Anda ingin makan hotpot, beritahu A bahwa Anda membutuhkan daging, biarkan A membawa daging, beritahu B bahwa Anda membutuhkan bahan dasar hotpot, beritahu B memiliki bahan bawah, beritahu C bahwa Anda membutuhkan sayuran, biarkan C membawa sayuran. Mereka semua berpikir bahwa Anda telah menyiapkan hal-hal lain, jadi mereka mendatangi Anda dengan kekurangan Anda, dan Anda makan hotpot tanpa membayar apapun. Ini adalah skema Ponzi yang paling sederhana. Stephen Lin memberitahu Patton bahwa Pangeran Wesley juga akan bergabung dengan klub Taishan, yang membuat Patton merasa bahwa klub Taishan memiliki kandungan emas yang tinggi. Dengan cara yang sama, dia juga memberitahu Wesley bahwa Barton akan bergabung dengan klub Tarzan dalam percakapannya dengan Wesley, yang membuat Wesley merasa bahwa klub Tarzan memiliki kandungan emas yang cukup. Ini adalah penipuan, tetapi sebenarnya dapat dipahami sebagai semacam retorika, karena Stephen Lin mengira apa yang dia katakan akan terjadi, dan bahwa Patton dan Wesley pada akhirnya akan bergabung dengan klub Taishan, tetapi dia mengatakannya sebelumnya. Yoshino Hideshi tidak keberatan untuk bergabung dengan klub Taishan. Keduanya sempat mengobrol singkat di telepon sebelumnya. Sekarang, setelah berbicara secara detail, Yoshino Hideshi lebih bertekad untuk bergabung dengan klub Taishan, karena dalam filosofi Stephen Lin, klub Taishan akan fokus pada Asia dan berekspansi ke dunia luar, sementara anggota lokal di Asia akan menerima perlakuan istimewa. Ini sebenarnya sama dengan Illuminati. Illuminati adalah organisasi yang berbasis di negara-negara barat, sehingga mereka sering memperlakukan orang barat lebih istimewa. Meskipun Hideshi Yoshino telah menjadi anggota Majelis Umum Illuminati, dia sedikit lebih rendah dari orang-orang barat di Majelis Umum Illuminati, dan celah ini jelas tidak dapat diperbaiki. Bab 3006. Jika dia bergabung dengan klub Taishan di masa depan,
secara alami orang barat tidak dapat mengimbanginya, yang cukup menggoda bagi Yoshino Hideshi. Bagaimana grup Sawyer? Stephen Lin tiba-tiba teringat grup Sawyer, yang sudah lama tidak dia perhatikan. Grup Sawyer baik-baik saja. Ketua baru memiliki kemampuan tertentu, dan mereka baru saja mendapat dukungan dari Illuminati, kata Yoshino Hideshi. Kamu mendapat dukungan dari Illuminati. Mata Stephen Lin berkilat dingin. Tidak mungkin. Aku keluar dari Illuminati, yang berarti Illuminati akan kehilangan separuh pasar di Adelaide, jadi mereka harus mencari mitra baru. Hideshi Yoshino mengangkat bahu tak berdaya. Kamu masih sedikit impulsif, kamu bisa tenang untuk sementara waktu, kata Stephen Lin. Saya tahu bahwa situasi grup Lin saat ini tidak baik. Semakin cepat saya mundur dari Illuminati, semakin cepat saya dapat membantu Anda, kata Yoshino Hideshi. Stephen Lin sangat tersentuh dengan kata-kata Hideshi Yoshino. Ada banyak orang yang dapat berbagi kekayaan dengan Anda akhir-akhir ini, tetapi terlalu sedikit orang yang bersedia membantu Anda saat Anda jatuh ke dasar. Waktu segera tiba di malam hari. Yoshino Hideshi dan Stephen Lin meninggalkan mansion di pusat kota dengan mobil, dan pergi ke klub Tianma di pinggiran kota. The Tianma Clubhouse adalah clubhouse yang didirikan oleh Tianma Clubhouse dari kamar dagang lokal di negara Baskom Kaki. Klub Tianma ditujukan untuk orang-orang super kaya di Baskom Kaki, jadi spesifikasi klub Tianma adalah yang tertinggi di seluruh Baskom Kaki. Hideshi Yoshino adalah salah satu pendiri Tianma Hui. Kamu masih memiliki ambisi besar. Ketika saya mendirikan klub Tianma bersama dengan yang lain, saya tidak pernah berpikir untuk menjadikannya sebesar Illuminati, kata Hideshi Yoshino sambil memimpin Stephen Lin ke klub Tianma. Sering kali ambisi orang dipaksa keluar, kata Stephen Lin melankolis. Faktanya, sebagian besar dari semua pencapaiannya selama ini berasal dari penganiayaan terhadap orang lain. Jika bukan karena Stephen Sing tidak memberinya jalan keluar, dia tidak akan melawan dan menjadi kepala keluarga Lin setelah lebih dari 20 tahun. Jika bukan karena orang-orang di King Mutang yang ingin mengendalikannya, dia tidak akan menghancurkan King Mutang dan menjadi tuan sebenarnya dari keluarga Lin. Jika tidak banyak orang yang ingin membunuhnya, dia tidak akan terus meningkat dan menjadi orang yang sangat kuat seperti sekarang ini. Jika bukan karena pengepungan dan penindasan oleh masyarakat Illuminati terhadapnya, maka dia tidak akan menghubungi Barton dan Wesley untuk mendirikan perkumpulan Taisan. Ambisinya lahir sedikit demi sedikit di bawah penindasan orang lain, dan akhirnya menjadi seperti sekarang ini. Kamar pribadi kita ada di sini. Kata-kata Hideshi Yoshino membawa Stephen Lin kembali dari ingatannya. Stephen Lin melihat sekeliling. Ini adalah suite besar, dengan ruang tamu semi terbuka di tengah, dan jendela dari lantai ke langit-langit di satu sisi ruang tamu, dan gunung lokal yang sangat indah dapat dilihat di luar jendela dari lantai ke langit-langit. Saat itu musim dingin, dan gunung itu sangat putih. Aku hanya mengundang beberapa tamu, tidak banyak, tapi mereka semua adalah sahabatku, kata Hideshi Yoshino sambil duduk di sofa. Temanmu juga temanku, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Saya sering datang ke sini sendirian untuk minum dan menikmati pemandangan. Privasi di sini sangat bagus, jadi saya tidak perlu khawatir diganggu, kata Yoshino Hideshi. Bagaimana dengan privasi? Stephen Lin mengangkat alisnya. Jika privasi baik, tidakkah semua orang tahu bahwa saya bahagia dan bahagia di sini? Stephen Lin sebenarnya tidak ingin tidak menonjolkan diri, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah pertandingan kandang Hideshi Yoshino, dan malam ini adalah hari ulang tahun Hideshi Yoshino, jadi dia hanya bisa mengikuti keinginan Hideshi Yoshino. Tidak lama kemudian, teman Hideshi Yoshino datang. Sebanyak 3 orang datang. Satu adalah pejabat tinggi dari negara Baskom Kaki, yang lain adalah guru upacara minum teh dari negara Baskom Kaki, dan Stephen Lin sedikit terkejut bahwa dia adalah seorang biksu dari negara Baskom Kaki. Setelah mendengarkan perkenalan Yoshino Hideshi, saya menyadari bahwa biksu ini telah mengenalnya selama lebih dari 30 tahun,
dan dia juga seorang guru dan seorang teman. Selain ketiga orang tersebut, ada juga beberapa orang dengan suasana yang meriah. Lagi pula pesta ulang tahun harus terlihat seperti pesta ulang tahun, tidak mungkin hanya beberapa orang yang hanya makan, minum, dan minum. Identitas orang-orang yang membuat suasana juga sangat kuat, mereka semua adalah pemilik klub malam dari Kabuki yang mendengarkan. Kabuki adalah pusat hiburan kota Shijing, bahkan bisa dikatakan sebagai pusat hiburan seluruh Basin Country. Ada banyak klub malam di sini, dan beberapa orang yang muncul di sini malam ini berasal dari beberapa klub malam teratas di klub malam ini. Bos, orang-orang ini tidak hanya datang sendiri, tetapi juga membawa kartu teratas dari klub malam masing-masing. Juga dikenal sebagai gadis PR. Saya masih ingat ketika saya pertama kali datang ke kota Shijing, bawahan Anda membawa saya ke klub malam tempat Kabuki mendengarkan, dan saya memiliki konflik dengan orang-orang pada waktu itu, kata Stephen Lin kepada Yoshino Hideshi sambil tersenyum. Saat itu, aku ingin mempertajam kesombonganmu. Aku hanya mengatur agar kamu pergi ke klub malam biasa. Masih ada celah besar dengan klub malam mereka. Aku tahu kamu suka memainkan hal-hal ini, jadi aku secara khusus mengizinkan klub malam ini bos membawa kartu teratas mereka, bersenang-senanglah malam ini. Hideshi Yoshino tertawa. Iya, Stephen Lin mengangguk, menatap pemilik klub malam dengan ekspresi termenung. Bab 3007, wanita yang duduk di sebelah Stephen Lin disebut Iyo, dia tidak muda, dia sudah berumur 27 tahun. Tapi hanya sekitar usia ini yang bisa menjadi kepala klub malam top. Menurut apa yang dikatakan Iyo, dia memasuki industri pada usia 18 tahun. Dia pertama kali bekerja sebagai humas wanita di sebuah klub malam kecil, dan kemudian dia ditemukan oleh Mina dan dibawa ke klub malam saat ini. Mina adalah salah satu pemilik klub malam-malam ini, usianya sekitar 40 tahun. Tetapi dia sangat modis dan memiliki temperamen yang baik. Faktanya, bos dari beberapa klub malam-malam ini, terlepas dari temperamen pria atau wanita mereka, sangat tampan, terlihat seperti orang yang modis, dan mereka juga sangat cerewet dan masuk akal. Iyo tidak melakukannya dengan baik di klub malam Mina pada awalnya, tetapi berangsur-angsur membaik setelah bertemu dengan kakak laki-lakinya, dan kemudian perlahan-lahan mendapatkan kelompok kliennya sendiri. PR wanita ini berbeda dengan iringan anggur Longguo. Iringan Longguo adalah duduk dan minum bersama Anda, sedangkan tugas utama PR wanita adalah membiarkan Anda membeli anggur. Penghasilan mereka berasal dari dua sumber, satu dari biaya nama, dan yang lainnya adalah komisi penjualan anggur. Biaya nominasi sangat murah, seperti Iyo, yang hanya 30.000 yen, dan yang murah bahkan beberapa ribu yen. Penghasilan sebenarnya berasal dari penjualan alkohol. Lebih dari setengah tahun yang lalu, pada hari ulang tahun Iyo, klub malam mengadakan pesta ulang tahun untuknya, dan banyak tamunya datang untuk membeli anggur untuk merayakan ulang tahunnya. Dikatakan bahwa lebih dari 200 juta yen sampanye terjual di satu malam, setara dengan 12 juta yuan. Di antara mereka, kakak laki-laki tertuanya membelikannya 100 juta yen sampanye sendirian, membuat rekor untuk seluruh Kabuki yang mendengarkan, menjadikan Iyo humas wanita top Kabuki yang mendengarkan dalam satu gerakan. Iyo terlihat sangat cantik, mengenakan gaun merah muda dan putih, gaun setengah terbuka, yang memadukan kelucuan dan keseksian dengan sempurna. Selama obrolan dengan Iyo, Stephen Lin mengetahui bahwa kompetisi oiran untuk mendengarkan Kabuki akan dimulai dalam 2 hari, jadi pemilik klub malam besar akan membawa kartu kepala mereka sendiri ke pesta ulang tahun pribadi Yoshino Hideshi malam ini. Disukai oleh Hideshi Yoshino, untuk memenangkan kontes oiran. Kontes oiran tahunan diselenggarakan oleh Dewan Pendengar Kabuki, dan anggota Dewan adalah juri dari kontes oiran. Di antara mereka, Tuan Kuraki, Ketua Dewan, memiliki hak terbesar untuk berbicara, dan Tuan Kuraki bekerja di bawah Tuan Yoshino bawahan. Iyo berbisik kepada Stephen Lin. Jadi begitu, Stephen Lin tiba-tiba menyadari,
dan dia bertanya-tanya mengapa pengusaha yang begitu kuat seperti Yoshino Hideshi masih bisa dikaitkan dengan kontes Oiran Kabuki mendengarkan. Sebenarnya bawahan Yoshino Hideshi adalah ketua audit Kabuki Dewan. Hubungannya tidak terlalu jauh, tetapi orang-orang seperti Yoshino Hideshi harus meremehkan apa yang disebut kontes Oiran. Lagi pula, ketua Dewan Audisi Kabuki yang mengadakan kontes Oiran hanyalah anggota Yoshino Hideshi. Itu hanya bawahan. Jika Hideshi Yoshino melakukan kontak dengan kompetisi Oiran, dia pasti akan menurunkan statusnya. Namun, Hideshi Yoshino tidak repot-repot melakukan ini, tapi bukan berarti Stephen Lin juga tidak mau repot-repot melakukannya. Kali ini, Stephen Lin datang ke negara Baskom untuk menunjukkan kepercayaan dirinya. Jika itu hanya minuman sederhana, siapa yang bisa melihat kepercayaan dirinya? Dan kontes Oiran saat ini jelas merupakan kesempatan untuk pamer dengan cara yang terkenal. Jika dia bisa memegang Oiran sendiri, itu akan terlihat oleh orang luar. Saat ini, Stephen Lin dapat pergi ke Baskom kaki untuk memegang Oiran, yang berarti dia tidak menganggap serius kesulitan grup Lin saat ini. Bukankah ini hanya mencerminkan kepercayaan dirinya? Memikirkan hal ini, Stephen Lin memeluk bahu Iyo. Iyo sangat gembira. Faktanya, untuk humas wanita terkemuka di klub malam top seperti dia, kontak fisik di tempat kerja sangat sedikit, karena paksaannya terlalu tinggi, dan terlalu tinggi untuk dijangkau orang biasa. Jika Anda memiliki terlalu banyak kontak fisik, Anda pada dasarnya akan ditolak olehnya. Jika Anda adalah pelanggan tetap, Anda dapat memeluk sesekali, tetapi pada dasarnya pelanggan tetap tidak akan melakukan ini, karena humas wanita papan atas sangat pandai mengembangkan pelanggan menjadi teman. Jika Anda berkomunikasi sebagai teman, itu adalah tidak mungkin untuk dicium dan dipeluk, bahkan jika pelanggan tetap menginginkannya, tidak mungkin melakukannya karena wajah. Stephen Lin dianggap orang asing. Jika dia memeluk Iyo seperti ini di klub malam, kemungkinan besar Iyo akan menolaknya sebagai pelanggan. Tapi hari ini bukan di klub malam, tapi di pesta ulang tahun Hideshi Yoshino. Meskipun Iyo tidak mengetahui identitas spesifik Stephen Lin, Iyo tahu bahwa Lin Sang ini dapat diundang oleh Hideshi Yoshino ke pesta ulang tahun, dan Hideshi Yoshino mentraktirnya sangat baik. Antusiasme berarti Lin Sang tidak sederhana. Bisa dipeluk oleh Lin Sang berarti Lin Sang puas dengannya, dan tidak mungkin Hideshi Yoshino menyapa Changmu dan menjadikannya Oiran setelah melihat semua ini. Tanda tanya. Bab 3008. Meskipun Iyo adalah kartu teratas Mina, meskipun dia adalah pendengar Kabuki teratas, beberapa humas wanita yang hadir malam ini tidak lebih buruk darinya, dan mereka semua adalah pesaing kuat Oiran. Pertarungan rahasia antara satu sama lain telah dimulai, dan sekarang bahwa Iyo dipeluk oleh Stephen Lin, dia sudah memenangkan posisi teratas, sementara yang lain masih sebatas tahap menuangkan anggur saat ini, dan mereka bahkan tidak mengobrol, apalagi membicarakannya. Kontak fisik yang relatif intim. Melihat Iyo memenangkan posisi teratas, PR wanita lainnya agak tidak sabar. Ada yang berpindah posisi untuk lebih dekat dengan tamunya, dan ada yang mengobrol tentang hal-hal menarik dengan tamu di sekitarnya, berusaha membuat mereka lebih nyaman. Dirimu sendiri. Tapi sayang sekali orang-orang ini jelas tidak terlalu tertarik dengan humas wanita. Mereka lebih banyak mengobrol, minum, dan makan dengan Yoshino Hideshi. Sedangkan untuk humas wanita di sekitar mereka pada dasarnya adalah alat orang yang menyajikan anggur dan anggur. Sayuran. Ulang tahun berakhir pada pukul 10. Hideshi Yoshino secara pribadi mengirim semua orang ke pintu. Setelah semua orang pergi, Hideshi Yoshino dan Stephen Lin pergi bersama. Lin Sang, apakah kamu ingin aku memberitahu Mina untuk membiarkan Iyo menemanimu di malam hari? Kurasa kamu cukup tertarik padanya, kata Hideshi Yoshino sambil tersenyum. Apa gunanya, para wanita, kamu harus mencari tahu sendiri. Stephen Lin tersenyum. Itu benar. Jika kamu bisa mendapatkan wanita dengan mudah, itu akan membosankan. Reputasi Iyo di Kabuki masih bagus.
Mina mengatakan bahwa dia tidak pernah keluar dengan tamu, kata Yoshino Hideshi. Kamu tahu semua ini? Stephen Lin bertanya dengan heran. Kota Shijing mengatakan itu besar, tapi kecil. Omong-omong, kompetisi Oiran akan diadakan dalam 2 hari, dan Iyo akan berpartisipasi, kata Hideshi Yoshino. Dia memberitahuku. Stephen Lin mengangguk. Kontes Oiran adalah acara akbar untuk mendengarkan kabuki. Banyak orang memperhatikannya setiap tahun, dan stasiun TV juga akan menyiarkan kontes Oiran secara langsung. Perhatian Oiran terpilih di negara kita tidak kalah dengan top bintang. Yoshino Inche berkata lagi. Hah? Stephen Lin mengangkat alisnya. Jika kamu tertarik dengan Iyo, kamu bisa membantunya memenangkan kontes Oiran. Ini tidak hanya membuatmu cantik, tapi juga membuatmu menonjol, Hideshi Yoshino tertawa. Mendengar kata-kata Yoshino Yingshi, mata Stephen Lin sedikit berkedip, dan kemudian dia berkata, jadi ini tujuanmu malam ini. Stephen Lin tersenyum dan berkata, kalau begitu, Anda mengadakan pesta ulang tahun yang sederhana malam ini. Yoshino Hideshi menjelaskan. Saya mengerti ini, dan saya juga mengerti mengapa Anda menemukan orang-orang itu di malam hari, kata Stephen Lin. Aku baru saja memberimu pilihan. Ada banyak hal lain yang dapat kamu lakukan jika kamu ingin menjadi pusat perhatian. Tapi dari sudut pandang saat ini, operasi terbaik dalam waktu singkat seharusnya hanya kompetisi Oiran. Kata Yoshino Hideshi. Bagaimana saya bisa memenangkan tempat pertama dalam kompetisi Oiran ini? Stephen Lin bertanya. Terdiri dari 2 bagian. Salah satunya adalah kinerja penjualan minuman dalam 1 tahun terakhir. Semakin banyak penjualan, semakin baik hasilnya. Kinerja penjualan ini harus nyata dan efektif. Anda tidak dapat membantu klub malam Anda sendiri untuk meningkatkan kinerja, dan Anda tidak dapat membelanjakan uang Anda sendiri untuk membelinya. Begitu ketahuan, konsekuensinya akan sangat serius, kata Hideshi Yoshino. Bagaimana dengan yang lain? Stephen Lin bertanya. Yang lainnya adalah penilaian di tempat oleh para juri. Setiap humas wanita yang terpilih untuk kontes Oiran harus mengenakan pakaian terindah, merias wajah terbaik dan berjalan di atas panggung, dan kemudian juri akan menilai sesuai dengan pakaian, tata rias, dan penilaian topan. Superposisi penilaian di tempat dan penilaian kinerja adalah skor total akhir, dan yang memiliki skor total tertinggi adalah Oiran baru kabuki yang mendengarkan. Kata Hideshi Yoshino. Para hakim milikmu? Stephen Lin bertanya. Ya, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang peringkat. Satu-satunya hal yang perlu kamu lakukan sekarang adalah meningkatkan kinerja Iyo. Sekarang tinggal 2 hari lagi, dan penampilan semua humas wanita sangat sengit. Penampilan Iyo sekarang berada di peringkat ke-8, kata Yoshino Hideshi. Oh, Stephen Lin mengangguk, dan bertanya, berapa kinerja Iyo sekarang? Petik 2. Saya tidak tahu detailnya, tapi saya tahu nomor 1, sekitar 4 miliar yen, kata Hideshi Yoshino. Ini 240 juta yuan. Bisakah dijual seperti ini? Stephen Lin bertanya dengan heran. Kemampuan menghasilkan pendapatan dari humas wanita top sebanding dengan perusahaan menengah. Inilah yang sangat baik dilakukan oleh kabuki kami di kota Shijing, kata Hideshi Yoshino sambil tersenyum. Tapi itu tidak banyak, kata Stephen Lin. Ya, memang tidak banyak. Jika Anda ingin melampauinya, itu akan relatif mudah bagi Anda. Pada saat itu, Anda dapat menginvestasikan uang paling sedikit untuk menciptakan efek terbaik. Jika mau, Anda masih dapat merangkul kecantikannya. Ini one shot itu banyak sekali, kata Yoshino Hideshi. Terima kasih. Stephen Lin berkata dengan sungguh-sungguh, dia telah memperhatikan niat baik Hideshi Yoshino, dan terima kasih ini dari lubuk hatinya. Sama-sama. Yoshino Hideshi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bab 3009. Stephen Lin menginap di hotel terbaik di kota Shijing, dan hotel ini berada di sebelah auditorium kabuki.
Melihat keluar dari jendela kamar Stephen Lin dari lantai ke langit-langit, Anda dapat melihat bahwa seluruh Kabuki terang benderang, dan orang-orang di jalan bergerak seperti semut, beberapa berkelompok, beberapa dengan bahu dan punggung. Kamar Stephen Lin sangat gelap, dan lampu tidak dinyalakan. Dia hanya berdiri di sana dan menonton untuk waktu yang lama. Pada saat ini, teleponnya tiba-tiba berdering. Telepon itu dari Dong Jian. Stephen Lin mengangkat telepon. Patriark, likuiditas di pembukuan kami baru saja dihitung, dan hanya tersisa sekitar 10 miliar, kata Dong Jian. Apakah hanya 10 miliar? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Ya, pembangkit listrik tenaga nuklir yang diinvestasikan dan dibangun di Afrika telah menghabiskan banyak arus kas kami. Selain itu, kami telah bekerja sama dengan pihak lain dalam beberapa proyek sebelumnya. Alasannya telah tertunda, dan likuiditas kami saat ini dapat bertahan sekitar 1 bulan. Dan ini masih terjadi bahwa bank-bank besar belum mengumpulkan kami. Jika bank-bank besar mengumpulkan kami, maka likuiditas kami mungkin tidak dapat bertahan selama setengah bulan. Kata Dong Jian di ujung telepon. Saya mengerti. Ingat, mitra kami tidak perlu membayar kami, tetapi kami harus membayar mitra kami. Jika tidak ada masalah, berapa yang harus dibayar dan kapan harus dibayar? Kata Stephen Lin. Ya, kata Dong Jian. Dalam setengah bulan ke depan, krisis keuangan kita akan teratasi, percayalah, kata Stephen Lin. Aku tidak pernah meragukanmu, kata Dong Jian. Stephen Lin tersenyum dan menutup telepon. Kabuki masih berpesta, Stephen Lin berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan ruangan. Keesokan harinya, Stephen Lin bangun pagi dan langsung pergi ke perusahaan Yoshino Hideshi. Selain untuk merayakan ulang tahun Hideshi Yoshino, kali ini di negara Baskom sebenarnya ada beberapa kerjasama yang akan dibahas. Beberapa kerjasama ini bukanlah kerjasama besar, tetapi saat ini, mereka pasti akan membantunya menstabilkan hati mitra dan ibu kota utamanya. Yoshino Hideshi juga mengetahui bahwa Stephen Lin saat ini sedang mengalami kesulitan, sehingga kerja sama berjalan sangat lancar. Stephen Lin hanya bertahan lama di perusahaannya, dan kedua pihak telah menyelesaikan 3 kerja sama. Sore itu, dengan disaksikan beberapa media, Stephen Lin menandatangani perjanjian kerja sama dengan Yoshino Hideshi. Setelah perjanjian kerjasama ditandatangani, Hideshi Yoshino mengadakan makan malam perayaan. Tidak hanya Stephen Lin yang berpartisipasi, tetapi juga banyak selebritas dari negara Baskom Kaki. Stephen Lin menjalin komunikasi yang hangat dengan para selebriti ini, dan meninggalkan informasi kontak mereka satu sama lain untuk memfasilitasi kerjasama di masa mendatang. Setelah makan malam, waktu menunjukkan pukul 9 malam. Stephen Lin mengucapkan selamat tinggal pada Yoshino Hideshi, dan pergi ke Kabuki dengan mobil sendirian. Dalam perjalanan, Stephen Lin tiba-tiba teringat akan 2 teman lamanya, Lu Chen dan Chen Fan. Entah bagaimana kabar mereka berdua sekarang. Stephen Lin mengirim pesan masing-masing kepada mereka berdua, dan segera menerima balasan dari Chen Fan. Saya sedang mendengarkan Kabuki dan minum dengan beberapa teman saya. Ada apa, Saudara Kai? Apakah Anda akan datang ke kota Xijing lagi? Tanya Chen Fan. Ya, saya juga berencana pergi ke Kabuki untuk mendengarkan minuman, dan tiba-tiba teringat bahwa saya belum menyapa Anda kali ini, jadi saya akan mengirimi Anda pesan, kata Stephen Lin. Kalau begitu kamu datang kepada kami berada di toko godaan siswi, kata Chen Fan. Kamu sangat pandai bermain, aku tidak akan pergi kepadamu, aku hanya akan pergi, dan kamu bisa datang kepadaku setelah kamu selesai minum nanti, kata Stephen Lin. Hanya, itu klub malam terbaik untuk mendengarkan Kabuki, Kakak Kai, jujur saja, tempat seperti itu tidak semenyenangkan tempat kami. Terlalu banyak, maka kamu seperti adik laki-laki bagi mereka, dan mereka tidak terlihat pada Anda serius, tidak seperti kami. Membeli sebotol somi dapat membuat Anda berbicara, itu sangat keren, jawab Chen Fan dengan sedih. Apa itu suomi?
Stephen Lin bertanya dengan curiga. Ini semacam sampanye dari negara baskom kaki mereka, yang mirip dengan kartu as kami. Sebotol murah harganya sekitar 3.000 yuan, Chen Fan menjelaskan. Apakah akan mengganggu membeli suami? Stephen Lin bertanya. Itu benar, ini cukup bertele-tele, kata Chen Fan. Mari kita lihat nanti. Saya mendengar dari teman saya bahwa gadis only berkualitas tinggi. Pergi dan lihat, lalu lihat apakah saya harus pergi ke kalian, kata Stephen Lin. Oke, tidak masalah. Kami baru saja tiba dan akan bermain untuk waktu yang lama, kata Chen Fan. Ya. Ngomong-ngomong, apakah kamu pernah berhubungan dengan Lu Chen baru-baru ini? Aku baru saja mengiriminya pesan, tetapi dia tidak membalas, kata Stephen Lin. Chen Fan tidak membalas pesan Stephen Lin untuk beberapa saat, tetapi ketika dia tiba di pintu only, Chen Fan menelepon. Bab 3010. Stephen Lin merasa klub malam itu terlalu berisik, jadi dia hanya berdiri di depan pintu klub malam dan mengangkat teleponnya. Ada apa, Chen Fan? Stephen Lin bertanya. Kakak Kai, Lu Chen tidak bisa membalas pesanmu sekarang, kata Chen Fan. Mengapa? Stephen Lin bertanya. Orang itu memotong pengganggu di sekolah mereka, dan dia saat ini berada di pusat penahanan, kata Chen Fan. Stephen Lin tercengang, dan mau tidak mau bertanya, mengapa dia membunuh pengganggu sekolah mereka. Kapan itu terjadi? Hanya setengah bulan yang lalu, saya mendengar bahwa dia lari ke sekolah dengan pisau kuno dari negara baskom kaki dan memotong pengganggu sekolah yang sering menggertaknya di sekolah mereka, tetapi pemotongan itu tidak serius, kalau tidak dia akan menjadi dikirim ke penjara, kata Chen Fan. Jadi, bagaimana situasinya sekarang? Stephen Lin bertanya. Sekarang Cheslu telah dikeluarkan dari sekolah mereka, dia berada di pusat penahanan, orang tuanya telah datang ke negara Jiaobai, pengganggu sekolah juga dari negara naga kita, dan orang tua pihak lain juga berada di negara Jiaobai. Kedua belah pihak berbicara tentang kompensasi, jika kesepakatan tercapai, maka rekonsiliasi, dan Lu Chen dapat pulang dengan selamat. Jika kesepakatan tidak dapat dicapai, maka Lu Chen harus masuk penjara, kata Chen Fan. Bukankah Lu Chen selalu penakut dan penakut? Kenapa dia berani membunuh orang sekarang? Stephen Lin bertanya dengan ngeri. Bukan karena game itu bernama Xing Yue. Lu Chen menghabiskan waktunya di game itu setiap hari. Ketika kami pertama kali bertemu denganmu, karena hubunganmu, aku ingin lebih dekat dengan Lu Chen, tetapi akhirnya berkencan dia tidak muncul sepanjang waktu. Ketika dia keluar, dia hanya berbicara tentang hal-hal dalam permainan. Dia tampaknya sangat kuat dalam permainan. Dia berada di peringkat beberapa teratas di seluruh negeri. Dia adalah petarung yang sangat kuat. Saya dapat dengan jelas merasakan bahwa kata-katanya lebih mendominasi sekarang daripada sebelumnya. Dia mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan lebih dari selusin orang dalam permainan sendirian. Dia merasa bahwa dia benar-benar telah menjadi master, dan suatu hari dia tidak bisa pikirkanlah. Jadi dia mengambil pisau kuno untuk membunuh pengganggu sekolah yang menggertaknya sebelumnya, kata Chen Fan. Aku ingat, kami juga bertemu karena game ini, kata Stephen Lin. Ya, izinkan saya memberitahu Anda, game Xing Yue luar biasa sekarang, dan telah menjadi game paling populer di dunia. Banyak orang yang kecanduan game ini, tetapi mereka yang memainkan game ini untuk waktu yang lama akan terpisah dari kenyataan. Saya tidak tahu tentang tempat lain. Ada lebih dari 1.000 insiden kekerasan di kota Xijing tahun ini karena memainkan game ini. Banyak orang menganggap diri mereka sebagai karakter maha kuasa dalam game, dan tidak setuju satu sama lain lakukan saja, kata Chen Fan. Mendengar kata-kata Chen Fan, Stephen Lin mengerutkan kening. Bukannya dia belum pernah mendengar orang mencampurkan game dan kenyataan sebelumnya, tapi dia tidak menyangka situasi seperti ini akan terjadi pada teman-temannya sekarang. Membunuh orang bukanlah masalah kecil. Kalau begitu ayo,
Stephen Lin hendak berbicara ketika suara seorang wanita tiba-tiba terdengar dari dalam pintu klub malam. "Minggir, Baga, jangan menghalangi pintu kami." Stephen Lin menoleh ke belakang, dan menemukan bahwa itu adalah seorang gadis yang sangat cantik dengan kimono, dengan ekspresi jijik yang sangat jelas di wajahnya. Baru pada saat itulah Stephen Lin memperhatikan bahwa dia tanpa sadar berjalan ke tengah pintu masuk klub malam. Tidak salah untuk mengatakan bahwa dia menghalangi jalan. Jika Anda menyebutkannya, dia secara alami akan menjauh. Dengan mulut terbuka, jika dia tidak bisa berbicara dengan baik, tidak heran orang lain menamparnya. Stephen Lin memasukkan satu tangan ke sakunya, berdiri tegak di tempat dan berkata, "Baiklah, mari kita buat janji bertemu Lu Chen besok." "Ah Kai, sudah berapa lama? Sejak terakhir kali kita mengucapkan selamat tinggal, aku merindukanmu," kata Chen Fan. "Apakah kamu minum lebih sedikit, nak?" Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. "Itu baru saja hilang, aku pasti akan minum bersamamu saat kamu datang," kata Chen Fan. "Oke, aku akan menemukanmu setelah selesai," kata Stephen Lin, dan menutup telepon. Pada saat ini, gadis yang membuat Stephen Lin menyingkir sudah berjalan ke sisi Stephen Lin. Dia memandang Stephen Lin dengan jijik dan berkata, "Orang-orang dari kerajaan naga, segera minggir, tamu terhormat kita adalah segera hadir, jangan menghalangi." "Apakah saya bukan tamu?" Stephen Lin bertanya dengan ekspresi muram. "Jika Anda seorang pelanggan, Anda tidak akan berdiri di sini begitu lama. Pergilah, kalian orang-orang dari Longguo. Saya tahu, datang ke pintu klub malam kami karena kesombongan, berpura-pura menelepon, tetapi sebenarnya mengambil selfie di sini, dan kemudian berbicara dengan Anda yang lain mengatakan bahwa Anda datang untuk bermain dengan kami. Saya mengerti, Anda orang-orang kerajaan panjang yang sia-sia, keluar dari sini," kata gadis itu dengan marah. Stephen Lin tidak menyangka bahwa pihak lain akan memperlakukannya sebagai kartu pang untuk berpura-pura menjadi seorang gangster. Dia mencibir, dan baru saja akan mengatakan sesuatu, gadis itu tiba-tiba berjalan maju dengan langkah kecil. Di depan, sebuah Rolls-Royce biru berhenti. Pelayan di pintu masuk klub malam buru-buru melangkah maju dan membuka pintu Rolls-Royce. Gadis itu meletakkan tangannya di depannya dan sedikit membungkuk ke arah pintu dengan senyum ramah dan penuh kasih sayang di wajahnya. Di dalam Rolls-Royce, seorang pria berotot dengan setelan biru keluar dari mobil. Melihat orang ini, staf klub malam dan gadis kecil yang berdiri di depan pintu berteriak dengan antusias, "Tuan Moan, selamat malam." Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.